Namanya Partini, wanita desa biasa. Tapi jangan salah, janda 3 kali berusia 32 tahun ini akhirnya jadi primadona. Paling tidak, di komplek perumahan agak elit di mana ia bekerja, Partini menjadi asisten rumah tangga dengan gaji besar. Gaji Partini bisa 3 kali lipat dibanding pembantu lainnya. Dan dia juga jadi pembantu yang paling disayang majikan. Ya, walau Bu Asti itu galak dan bawel serta cerewet, setidaknya Pak Budi suaminya dan Mas Dika anaknya baik. Tentu saja, Partini sangat disayang dan diberi gaji besar. Pak Budi juga sering kasih bonus tambahan tanpa setahu Bu Asti. Sebab wanita kalem bertubuh semok menggoda itu sudah berhasil bikin hati Pak Budi cenat-cenut bersamanya. Partini, atau akrab disapa Tini, memang wanita desa. Wajahnya biasa saja, tapi sorot mata dan senyumannya, mana ada lelaki yang tak akan betah untuk menatap berlama-lama? Ada sesuatu yang dimilikinya yang bikin betah lihatnya. Gaya berbusananya pun biasa saja. Gak pernah pakai baju branded dan mahal, tapi penampilannya selalu membuat terpana. Tubuhnya tidak tinggi dan langsing seperti model, namun kelengkapannya sangat istimewa, ideal, dan sungguh menantang. Kulitnya putih bersih, walau perawatannya hanya menggunakan lulur buatan sendiri dan ia sangat rutin minum jamu. Bukan cuma penampilan fisiknya yang membuat mata Pak Budi suka curi pandang. Sikap Tini juga kalem, pendiam, tapi tatapannya teduh dan seperti mengandung banyak cerita yang tak pernah terungkapkan. Bila bicara, ia selalu menatap mata lawan bicaranya. Hal ini menambah kesan empati dari wanita yang tulus mendengarkan. Kisah Partini terjadi ketika ia bekerja di rumah Pak Budi dan Bu Asti. Pasangan suami istri berusia 40-an, mapan dan cukup terpandang. Pak Budi bekerja sebagai pejabat keuangan di sebuah perbankan plat merah, dan Bu Asti menjabat kepala bidang di sebuah dinas Pemda kota. Anak mereka satu-satunya bernama Dika sudah beranjak dewasa. Pemuda usia 19 tahun itu kini mulai kuliah semester awal. Mereka adalah keluarga kecil bahagia, sukses dalam karir dan kehidupannya kelihatan sangat harmonis dari luar. Pak Budi tampan dan gagah dan Bu Asti cantik dan anggun. Dika anaknya menurun, tumbuh jadi pemuda yang rupawan. Namun, semuanya berubah setelah Partini bekerja di rumah itu. Ia menggantikan pembantu lama yang dipecat Bu Asti. Dari dulu juga Bu Asti suka begitu. Gonta-ganti pembantu sejak Dika masih kecil. Alasannya sepele, karena nggak cocok. Ada yang dipecat karena salah cuci pakaian, ada yang karena males dan nggak rajin kerjaannya. Dan banyak juga yang dipecat tanpa alasan yang jelas. Mbok Tina, pembantu terakhir mereka, sebenarnya lumayan bertahan lama, bisa betah hampir 2 tahun lamanya. Namun, suatu sore, ia ketahuan sama Bu Asti membawa lelaki masuk ke rumah majikan. Karirnya pun kandas, dipecat pula. Kadang Pak Budi dan Dika jadi bingung juga sama Bu Asti, padahal di rumah mereka yang besar memang butuh pembantu rumah tangga. Mama ini, kalau ada pembantu nggak pernah ada yang cocok, giliran nggak ada, baru deh pusing nyarinya, kata Dika. Tapi Pak Budi bisa memahami sifat dan karakter istrinya. Sejak menikah dulu, Bu Asti memang dominan, galak dan cerewet. Mungkin karena masa kecilnya selalu dimanja orang tua yang memang berasal dari keluarga berada dan terpandang. Bu Asti jadi wanita yang gak mau mengalah, maunya menang sendiri dan semua keinginannya harus dituruti.
Sejak Mok Tinah dipecat, lumayan lama mereka mencari pembantu pengganti, tapi nggak ketemu juga, karena nggak ada yang mau bekerja pada Bu Asti yang bawel. Hingga 3 bulan lamanya, akhirnya nasib mempertemukan Partini dengan keluarga itu. Semua tanpa sengaja, tapi jadi nyata. Sebelum menjadi primadona di komplek perumahan Pak Budi dan Bu Asti, Partini hanyalah wanita desa biasa. Seorang ibu muda yang harus menelan getirnya kehidupan setelah ditinggal wafat suami tercinta 6 bulan sebelum ia memutuskan merantau ke kota. Tini, panggilannya, bukan perempuan manja. Ia tahu, 2 anaknya yang masih duduk di bangku SD butuh makan, butuh masa depan. Mereka tinggal bersama neneknya di kampung, dan sejak saat itu, Tini menjadi tulang punggung keluarga. Di desanya yang kecil, pekerjaan layak sangat langka, maka Tini pun berangkat ke kota, membawa tekad dan harapan. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai pelayan di sebuah warung makan milik Pak Broto. Nama lengkapnya Subroto Gandhi. Seorang pengusaha kuliner sukses yang usianya sudah mendekati kepala 6. Warung makan itu cukup terkenal dan memiliki banyak cabang. Tini bersyukur mendapat pekerjaan itu, walau gajinya tidak seberapa. Namun hanya 3 bulan Tini bertahan, bukan karena lelah, bukan karena gaji kecil, tapi karena godaan yang menyakitkan hati. Pak Broto dikenal sebagai lelaki berkuasa dan bergairah. Meski sudah tua, ia masih aktif mencari cabang baru, bukan hanya untuk warungnya, tapi juga untuk hatinya. Istri sahnya, Bu Broto, tampak pasrah dan lebih memilih sibuk mengurus cucu. Ia tahu suaminya mata keranjang, tapi seolah tak lagi punya tenaga untuk peduli. Ketika pertama kali melihat Tini datang melamar kerja, mata Pak Broto langsung berbinar. Wanita muda, kalem, dan baru menjanda, seolah menjadi kombinasi yang tak bisa ia tolak. Tini langsung diterima kerja, bahkan diberi fasilitas mes di dekat warung. Gajinya dijanjikan lebih tinggi dari karyawan lain. Tentu ada maksud terselubung di balik kemurahan hati itu, tapi Tini belum menyadarinya waktu itu. Hari-hari berjalan, Tini bekerja sepenuh hati, tak pernah membantah, selalu lembut dan sopan. Tapi setiap kebaikannya justru membuat Pak Broto makin gatal ingin menggenggam. Dan malam itu pun tiba. Malam yang jadi luka tersendiri bagi Partini. Warung sudah tutup, Tini baru saja selesai mandi, bersiap untuk tidur. Jam sudah lewat pukul 10 malam, ketika terdengar ketukan di pintu kamar mes. Suara berat khas Pak Broto memanggil namanya. Katanya mau kasih gaji malam ini, karena besok akan keluar kota. Tini sebenarnya merasa tak nyaman, tapi ia tak ingin dicap pembangkang. Maka dengan ragu ia membuka pintu. Pak Broto masuk, membawa amplop, tapi juga membawa niat yang tak semestinya. Dan semua terjadi begitu cepat. Tini hanya bisa diam, paslah dalam tangis. Bukan karena lemah, tapi karena hancur. Ia merasa dikhianati oleh keadaan, oleh dunia yang tak pernah memberi ruang aman bagi perempuan sepertinya. Usai peristiwa itu, Pak Broto hanya bilang, "Kamu memang luar biasa, Tini. Ini gajimu aku tambahin. Tapi tolong ya, jangan cerita ke istriku," katanya sambil membenarkan bajunya yang kusut. Tini tak menjawab. Air matanya menjelaskan segalanya. Ia hanya ingin cepat-cepat waktu berlalu. Melihat itu Pak Broto seakan tersadar. "Maaf ya Tini, aku hilaf." Tini hanya mengangguk kecil, sebelum berkata pelan, "Sudah kejadian Pak, tapi Tini mohon, jangan sampai terulang. Tini malu." Keesokan harinya, tanpa banyak kata, Tini pamit. Ia tahu tempat itu tak lagi bisa disebut tempat bekerja, melainkan tempat luka. Sejak malam kelam itu, hati Tini tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali bertemu Pak Broto di warung, jantungnya selalu berdegup tak karuan. Ingin rasanya ia berhenti bekerja. Namun, suara tangisan anak-anaknya di benak selalu menahannya. 2 buah hatinya butuh biaya sekolah, makan, dan hidup yang layak. Dan pekerjaan di warung Pak Broto, walau menyimpan luka, memberinya penghasilan yang cukup. Tapi anehnya, ketakutannya tak pernah menjadi kenyataan.
Pak Broto berubah. Ia tak lagi genit, bahkan nyaris tak menyapanya. Bila bertemu pun, Pak Broto hanya mengangguk sopan dan berbicara seperlunya, sebagaimana ke karyawan lainnya. Tidak ada lagi lirikan atau senyum menyudutkan seperti dulu. Tini sempat tak percaya. Tapi setelah 2 minggu berlalu tanpa gangguan, ia mulai merasa sedikit lega. Barangkali Pak Broto memang menyesal dan tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Bu Broto pun kembali tenang. Kecurigaannya memudar. Ia percaya bahwa suaminya benar-benar telah berubah sejak menikahi istri ketiganya, Darsi. Apalagi, Pak Broto sendiri pernah bersumpah tak akan buka cabang lagi. 2 minggu setelah itu, kabar datang dari kampung halaman Pak Broto. Anak sulungnya akan mengadakan syukuran 7 bulanan untuk calon cucu ketiga mereka. Maka, Pak Broto dan istrinya pun pamit pulang kampung selama beberapa hari. Suasana warung langsung terasa lebih ringan. Para karyawan bisa bernapas lega. Tak ada lagi tekanan dari Bu Broto yang biasanya mondar-mandir di dapur, mengoreksi resep, atau mengongos soal kebersihan meja. Bagi Tini, ini seperti hadiah kecil dari semesta. Ia bisa bekerja tanpa rasa was-was, tanpa bayang-bayang pria tua itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. 3 hari setelah kepergian mereka, Pak Broto tiba-tiba kembali ke kota. Sendirian. Kabar itu membuat dada Tini kembali sesak. Menurut cerita karyawan yang menjemputnya di stasiun, Pak Broto bilang bahwa ia ada urusan mendesak dengan supplier bahan baku. Tapi Tini tahu, itu alasan kosong. Pak Broto tak pernah mau ribet urusan teknis warung. Dan benar saja, malam itu, saat sebagian besar karyawan sudah pulang dan hanya beberapa yang tinggal di mes belakang, malam itu udara kota terasa lebih hangat dari biasanya. Sehabis mandi, Tini mengenakan daster tipis berwarna biru langit, warna kesukaannya sejak kecil. Rambutnya yang masih basah digulung sembarangan dengan handuk kecil. Ia berdiri di depan cermin sambil mengusap kulit lengannya dengan lulur tradisional racikannya sendiri. Aroma kenanga dan kayu manis lembut memenuhi ruang kamarnya yang temaram. Kamar kecil itu telah menjadi tempat perlindungan Tini selama 3 bulan terakhir. Tak mewah, tapi cukup hangat untuk melepas lelah setelah seharian melayani pelanggan di warung makan milik Pak Broto. Tini bersenandung pelan. Lagu cinta lawas yang entah sejak kapan terpatri di benaknya. Tapi malam itu, senandung itu terdengar berbeda. Seperti menggambarkan rindu yang diam-diam tumbuh dari luka lama. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya dari balik tirai jendela. Pandangan itu dalam, liar, dan lapar. Pak Broto. Entah sejak kapan lelaki bertubuh gempal itu ada di sana, kunci cadangan membuatnya bisa masuk dengan mudah. Dan malam itu, keinginannya menuntunnya kembali ke tempat di mana ia pernah berdosa. Tini masih di depan cermin, ketika tiba-tiba ia merasa kehangatan di punggungnya. Sepasang tangan besar mendekap dari belakang, membawa kejutan dan debar yang tak bisa ia kendalikan. "Pak," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tini sempat berusaha menjauh, tapi dekapan itu lembut, perlahan, seperti ingin menenangkan. Sejenak kemudian, tubuhnya seperti melayang. Dan ketika mereka jatuh bersama di atas pembaringannya, suara hujan yang turun di luar kamar menjadi latar sempurna bagi kegelisahan yang tak bisa lagi dibendung. "Aku kangen banget sama kamu, Tini," bisik Pak Broto. Suaranya berat dan bergetar. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Maaf kalau aku hilaf lagi." Tini tak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Ada getaran di dadanya yang sulit dijelaskan. Ia tahu seharusnya ia marah, menolak, bahkan pergi. Tapi tubuhnya tak mengelak, seolah memahami bahwa malam ini bukan tentang benar atau salah. "Pak, kok ada di sini?" tanyanya pelan, suara kecilnya bagai desah angin.
Gimana kalau ketahuan sama ibu? Namun kalimatnya terdengar seperti separuh pertanyaan, separuh pengakuan. Karena tubuhnya tak bergerak menjauh, bahkan malah ikut merapat dalam pelukan yang menghangatkannya malam itu. Pak Broto menyentuh wajah Tini, menatap dalam ke matanya. "Tenang saja, ibu masih di kampung, masih sibuk kangen sama cucu," katanya sambil tersenyum kecil. Malam itu tak lagi terasa menakutkan. Bukan karena semuanya sudah benar, tapi karena Tini mulai lelah merasa sendirian. Ia tahu betul bagaimana rasanya ditinggal, bagaimana kesepian bisa menggerogoti hati perlahan. Sejak suami terakhirnya meninggal dunia, Tini tak pernah benar-benar merasa lengkap lagi. Dan kini, di tengah pelukan lelaki yang seharusnya ia jauhi, justru ia menemukan ketenangan. Bukan karena cinta mungkin, tapi karena ada yang membuatnya merasa hidup. "Pak, Tini malu kalau begini terus. Tapi Tini takut kalau ibu tahu dan saya dipecat," ucapnya sambil menunduk. Suara gemetar tapi tanpa upaya untuk melepaskan diri. Pak Broto menenangkan Tini dengan suara pelan tapi mantap. "Jangan pikirin yang lain, Tini. Malam ini cukup pikirin aku dan dirimu." Kamar itu tetap menyala, bukan hanya karena lampu temaram, tapi karena ada bara yang tak kunjung padam. Satu demi satu lapisan batasan runtuh. Bukan hanya pakaian, tapi juga pertahanan hati yang rapuh karena kesepian. Dan di saat seluruh karyawan mes sudah lelap dalam mimpi, Tini justru terjaga dalam dunia yang panas oleh kerinduan. Bukan kerinduan kepada lelaki, tapi karena rasa diperhatikan, direngkuh dan dianggap ada. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu malam itu ia butuh seseorang. Dan seseorang itu adalah lelaki yang kini membelainya dengan begitu tenang, seolah tak pernah membuatnya menangis di malam yang lalu. Malam itu bukan sekadar tubuh mereka yang bertemu, tapi dua luka yang saling mencari hangat. Malam itu, kamar mes Tini seakan jadi dunia kecil mereka berdua. Hangat, nyaman, dan penuh bisikan yang menggoda. Pak Broto tak hanya memeluk tubuh Tini, tapi juga menyelami luka-lukanya yang lama terkubur. Tini pun tak sepenuhnya menolak. Ia lelah sendiri, ia rindu disentuh, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan perhatian. "Pak, pelan, Tini malu," gumamnya sesekali. Tapi bukan karena ingin menghindar, melainkan karena hatinya sedang tumbuh ragu. Ini salah, tapi juga membahagiakan. Namun, semua itu hanya sementara. Karena tiba-tiba, brak! Pintu kamar terbuka keras dan di ambang pintu berdiri seorang perempuan dengan sorot mata menyala. Baju batik panjang, wajah letih perjalanan jauh, tapi sorot matanya bagai kilat di tengah badai. Bu Broto. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri membatu. Mulutnya sedikit terbuka, nafasnya berat, matanya menyapu seisi kamar, dan langsung menghantam titik fokus paling mengiris. Suaminya, tanpa baju, di ranjang, bersama wanita yang dikenalnya hanya sebagai anak baru. Pak Broto refleks meloncat turun dari ranjang. Wajahnya pucat. Bu, kamu pulang?" Bu Broto tak menjawab. Ia hanya menatap Tini, perempuan yang kini duduk membatu. Tubuh masih tertutup selimut, tapi wajahnya merah menahan malu dan takut. "Jadi ini alasan kamu pulang duluan dari kampung, Broto?" Suara Bu Broto akhirnya keluar. Pelan, tajam, dingin.
bukan karena supplier, tapi karena sudah gatal mau nyicip menu baru di mes sendiri. "Bu, maaf, ini semua salah saya," ucap Tini dengan suara tercekat. Tapi Bu Broto mengangkat tangan menyuruhnya diam. "Cukup, besok pagi kamu beresin barang, pergi dari sini, dan jangan harap kamu akan diterima kerja lagi di tempat manapun. Aku tahu semua orang di kota ini." Pak Broto hanya bisa tertunduk. Kali ini tak ada lagi alasan, tak ada lagi rayuan. Dan Tini hanya bisa menunduk menahan air mata. Bukan karena malu saja, tapi karena ia tahu segalanya telah berakhir. Pagi harinya, dengan satu tas kecil berisi pakaian seadanya dan amplop berisi sejumlah uang dari Pak Broto, uang permintaan maaf yang entah tulus atau hanya sekedar pelicin, Tini melangkah keluar dari lingkungan yang telah memberi dan merampas begitu banyak darinya. Ia jadi pengembara, menggelandang di kota asing, tanpa arah pasti. Ia duduk di halte tua, memandangi langit yang mendung dan bertanya-tanya, apakah hidupnya memang hanya akan berputar dari satu luka ke luka lain? Hingga sore itu, takdir mempertemukannya dengan Minah, seorang wanita sederhana, berhijab longgar dan membawa tas belanja, tiba-tiba menghampirinya. Kamu Tini ya? Pernah kerja di warung Pak Broto kan?" Tini menatapnya bingung. Minah tersenyum ramah. "Aku Minah. Aku dulu pembantu Pak Budi dan Bu Asti yang di perumahan elit itu. Dulu sempat cerita soal kamu sama Mbok Tina." Tini mengangguk pelan. Air matanya menitik tanpa bisa ditahan. Minah duduk di samping Tini, menepuk bahu Tini. Udah, jangan sedih. Kalau kamu nggak punya tempat tinggal, ikut aku aja dulu. Rumah majikanku sekarang butuh ART baru. Orangnya baik. Namanya Bu Asti. Suaminya juga sopan. Anaknya kuliah, jarang di rumah. Kamu cobain dulu ya." Tini terdiam. Dunia yang tadi seperti runtuh, kini memberinya sedikit cahaya harapan. Dan dari sinilah babak baru hidup Tini dimulai. Di rumah Pak Budi dan Bu Asti. Tempat yang kelak akan mengubah segalanya. Tempat di mana cinta baru akan tumbuh. Diam-diam, dan tentu saja dengan rasa cenat-cenut yang lebih dalam. Sudah 6 bulan berlalu sejak Tini pertama kali menginjakan kaki di rumah Pak Budi dan Bu Asti. Rumah mewah bercat krem itu berdiri di pojok kompleks elit, dikelilingi taman rapi dan tetangga yang senang bergosip. Tapi Tini hanya fokus bekerja. Tiap pagi bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mengepel lantai marmer yang luas, hingga mencuci baju Dika, anak mereka yang kini kuliah semester 2. Namun, di balik kerja keras dan kepribadiannya yang halus, ada sesuatu dari Tini yang tak bisa diabaikan begitu saja. Aura tenang, senyum lembut, tatapan teduh yang seolah bisa membuat siapapun merasa didengarkan. Malam itu, rumah besar itu terasa lebih hangat dari biasanya. Hujan mengguyur pelan sejak maghrib. Bu Asti sedang dinas luar kota selama 3 hari, dan Dika belum pulang dari kampus. Pak Budi duduk di ruang keluarga, masih mengenakan batik kerjanya. Di hadapannya secangkir teh manis hangat dan toples kecil berisi kue kacang buatan Tini. TV menyala menampilkan berita malam, tapi perhatiannya justru tertuju pada suara pelan dari arah dapur. Tini muncul membawa handuk kecil dan air hangat dalam baskom. "Pak, maaf. Tadi saya lihat tangan Bapak lecet di meja makan. Saya bawakan air hangat untuk dikompres." Pak Budi tersenyum kecil. "Wah, kamu perhatian banget, Tin." "Iya nih, tadi kena pinggiran lemari pas buru-buru." Tini duduk di lantai, di sisi sofa tempat Pak Budi bersandar. Ia dengan lembut memegang tangan Pak Budi, mengelapnya dengan handuk hangat. "Jangan terlalu buru-buru, Pak.
Pelan-pelan aja, Bapak harus jaga kesehatan. Mata Pak Budi menatap Tini sesaat, tapi berpaling, tapi senyumnya tetap ada. Terima kasih ya Tin, kamu ini selalu bikin rumah ini terasa beda. Tini tertunduk, senyumnya lirih. Saya cuma berusaha bikin rumah ini nyaman buat Bapak dan keluarga. Sejenak hening, hanya suara rintik hujan di luar jendela dan aroma teh manis yang menenangkan. Lalu Pak Budi berkata pelan, "Kamu tahu nggak Tin, kamu itu beda." Tini mengangkat alis. "Beda gimana Pak?" "Entahlah, tapi tiap kamu ada di rumah ini, rasanya lebih hidup." Ucapan itu menggantung di antara mereka. Tak ada yang menambahkan, tak ada yang menghapus. Tapi cukup untuk membuat jantung mereka sama-sama berdetak sedikit lebih cepat. Dan malam itu, ketika hujan makin deras dan angin menggoyang tirai jendela, Tini kembali ke kamarnya. Tapi kali ini, langkahnya sedikit lebih lambat. Ada sesuatu yang berubah. Ada seseorang yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Hari itu berjalan seperti biasa. Rumah Pak Budi terlihat tenang. Bu Asti masih di luar kota untuk seminar dinas. Tini tetap bekerja seperti biasa. Merapikan ruang tamu, mengepel lantai, memasak dengan sentuhan rasa ibu yang tak pernah lagi Dika temui sejak kecil. Dan malam itu, keheningan terasa aneh. Langit mendung, udara agak pengap. Dika baru pulang dari kampus. Ia langsung naik ke lantai 2, menuju kamarnya. Tapi langkahnya terhenti di ujung lorong. Ada sosok yang dikenalnya, bergerak diam-diam ke arah kamar Tini. Pak Budi. Dika menyipitkan mata. Jantungnya berdegup pelan. Gerak-geriknya diamati. Dan benar saja, Pak Budi berdiri di depan kamar Tini, menatap kanan kiri, lalu membuka pintu perlahan. Pintu kamar itu terbuka, hening sejenak, lalu tertutup kembali. Dika menelan ludah. Bukan marah yang pertama muncul, tapi rasa asing, gelisah bercampur penasaran. Ia tahu, seharusnya ia menggedor pintu, meneriakkan kebenaran, atau setidaknya menyadarkan sang ayah. Tapi kakinya malah melangkah, mendekat ke kamar itu. Diam-diam, tanpa suara. Dari celah tipis antara pintu dan lantai, sinar temaram lampu menyusup samar. Tapi bukan itu yang membuat jantung Dika berdetak makin keras, melainkan suara. "Aduh Pak, jangan gitu dong." "Shh, Tini manis banget malam ini. Bapak nggak tahan." Suara berat Pak Budi yang seperti bisikan. Lalu disusul suara Tini. Lembut, manja, dan terdengar menyerah. "Nanti Mas Dika denger loh." "Dika udah tidur, tenang aja sayang." Dika membatu. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena ia bingung. Kenapa hatinya seperti terbakar? Kenapa dadanya sesak, tapi bukan karena cemburu pada ayahnya. Sejak pertama kali wanita itu datang dan menunduk sopan di meja makan sambil menyuguhkan sayur bening dan senyum yang lebih hangat dari udara pagi. Tapi malam itu, Tini ada di balik pintu itu, bersama ayahnya. Dan suaranya bukan seperti wanita yang dipaksa, tapi wanita yang menikmati. Nafas Dika mulai berat. Tangannya mengepal, tapi kakinya tetap terpaku. Bahkan ia malah bersandar ke dinding dekat pintu seperti menunggu mendengar lebih. Tiba-tiba suara ranjang yang bergerak. Lalu suara helaan nafas tertahan. Suara desah pelan dari Tini dibalas dengan suara rayuan lirih Pak Budi. Dika menutup mata. Wajah Tini muncul dalam bayangannya.
daster yang sering dipakai, tawa pelan saat menyiram tanaman pagi, mata teduh yang pernah menatapnya lebih dari sekedar majikan muda. Dan kini, semua itu terasa jauh, karena Tini bukan miliknya, tapi milik ayahnya. Seketika, rasa malu, marah, dan getir bercampur dalam dada. Tapi juga ada rasa bersalah karena ia tidak ingin pergi. Dika menggigit bibirnya, menahan nafas, lalu pelan-pelan berbalik arah, meninggalkan lorong itu. Tapi matanya tak bisa lepas dari pintu kamar Tini yang masih tertutup. Malam itu, Dika tak bisa tidur. Dan sejak malam itu, ia tak lagi memandang Tini dengan mata yang sama. Dika mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Malam itu, malam di mana ayahnya menyelinap ke kamar Tini terus terputar dalam kepalanya. Seharusnya ia marah, seharusnya ia jijik, tapi kenyataannya sejak malam itu Dika justru tidak bisa lepas dari bayangan wanita itu. Dia cuma pembantu, batin Dika berulang-ulang. Janda 3 kali, lebih tua dari gua hampir 13 tahun. Tapi anehnya, Tini justru makin tampak memesona di matanya. Gaya kalemnya, cara ia jalan pelang sambil mengusap rambut yang dikuncir longgar. Suara lembutnya saat memanggil, "Mas Dika, makanya sudah saya siapkan di meja." Semuanya sederhana, tapi justru itu yang membekas. Dika mulai membandingkan dengan Hanifah, pacarnya. Gadis kampus berusia 20 tahun, langsing, energik, suka pamer di Instagram. Tapi akhir-akhir ini, Dika justru merasa hambar. Hanifah banyak bicara, tapi tak pernah benar-benar mendengarkan. Tini sebaliknya, diam tapi hangat. Ada teduh di tatapannya. Dan setiap kali mereka tanpa sengaja bersita tatap, Dika merasa seolah ada pintu baru yang terbuka dalam dirinya. Apa sih yang dilihat ayah dari dia? Kenapa malah gue juga mulai ngerasa penasaran? Sampai suatu sore, Tini sedang menyapu halaman belakang. Angin sore meniup halus rambutnya yang tak sengaja tergerai. Ia tak tahu kalau Dika mengamati dari balkon lantai 2. Lalu, Tini mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Dika langsung menundik dan masuk ke kamar. Tapi detik itu juga, Dika sadar. Tini tahu. Malamnya Dika hendak ke dapur untuk ambil air. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Tini berdiri di ruang tengah memandangi meja makan yang sudah dirapikan. "Mbak Tini," sapa Dika pelan. Tini menoleh, senyumnya tak selebar biasanya. Ada sesuatu di balik tatapan matanya malam itu. Tajam, tapi bukan marah. "Mas Dika?" jawabnya sopan. "Mas gak bisa tidur?" Dika mengangguk. "Iya, haus aja." Tini mengangguk kecil, lalu berkata pelan, "Malam itu, Mas Dika melihat ya?" Dika terdiam. Kakinya terasa berat. Aku gak sengaja." Tini mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Suaranya tetap lembut, tapi ada nada getir yang menyelinap. "Saya tahu. Soalnya, waktu itu saya lihat bayangan kaki di bawah pintu. Tapi saya pura-pura gak tahu, karena saya gak tahu harus bagaimana." Dika tak bisa bicara. Rasa bersalah, rasa malu, dan entah kenapa rasa ingin tahu yang semakin menjadi-jadi, semuanya menyatu. "Mbak Tini, maaf." Tini menatapnya, kali ini lebih dalam. "Mas Dika gak salah. Mungkin yang salah semua suasana di rumah ini, termasuk saya. Kenapa Mbak Tini biarin aja waktu itu sama ayah?" tanya Dika ragu.
Tini menghela nafas sebelum menjawab. Karena saya lelah menolak, Mas. Karena saya butuh pekerjaan ini. Dan kadang saya juga butuh merasa disayangi, meskipun itu salah. Hening sejenak. Dika seperti disayat dari dalam. Ia ingin memeluk Tini, tapi ia tahu sentuhan itu akan membakar semuanya. Ia ingin bilang bahwa ia melihat Tini bukan sekedar pembantu, tapi juga bukan sekedar wanita penghibur ayahnya. Esoknya, hujan baru reda ketika suara mobil terdengar di halaman. Lampu depan menyala otomatis. Dika yang sedang duduk di ruang tamu sontak berdiri kaget. Bahkan Pak Budi yang lagi menyender di kursi sambil baca koran sampai menjatuhkan kacamatanya. "Asti! Surprise!" teriak Bu Asti dari balik pintu sambil menyeret koper pink glossy ukuran jumbo dan ransel travel branded warna mencolok. Wajahnya cerah, walau matanya tampak seperti belum tidur 2 malam. Pakaiannya tetap necis, dengan gaya khas wanita karir, blazer merah, celana bahan krem, dan yes, sepatu hak tinggi walau habis naik kereta malam. "Aduh Mas, surprise dong. Aku pulang lebih awal demi keluarga tercinta. Nggak kangen aku ya? Hah? Teriaknya sambil langsung peluk Pak Budi yang cuma bisa nyengir sambil mengelus keringat dingin di leher belakangnya. Mas, kok kayak abis lihat tuyul sih mukanya? Kaku amat. Ayo, jangan bilang di rumah ini ada yang aneh pas aku tinggal." Bu Asti menatap tajam, matanya menyipit kayak intel kejaksaan. Pak Budi batuk palsu. Dika langsung pura-pura ke dapur. Tini dari dalam dapur langsung refleks lemesin dengkul, nahan nafas, sambil pelan-pelan ngebuang sendok ke wastafel supaya terdengar natural. "Ini loh Mas, aku di kampung baru sadar. Kayaknya Mas Budi mulai beda akhir-akhir ini. WA-nya nggak seromantis dulu. Foto kirimannya pun sekarang lebih sering kucing dan bunga daripada emot love." Pak Budi ngikik palsu. "Itu karena aku pengen kelihatan estetik, bukan norak, Asti." "Cie, mulai belajar estetik. Pantesan ya, seminggu terakhir Mas Budi suka ngunci HP. Nih, jangan bilang Mas udah punya wanita lain ya." Bu Asti menatap dengan wajah serius setengah bercanda setengah radar aktif. Pak Budi langsung panik dalam hati. Tapi di luar cuma garuk-garuk jidat pakai senyum tipis. "Ah, kamu ini, aku tuh udah tua, Asti. Mana sempat mikir yang begituan." Bu Asti mendengus. "Emangnya cowok tua itu nggak bisa selingkuh? Justru cowok umur-umur kamu itu lagi ngeri-ngerinya kalau udah mulai oleng." Dika cuma bisa nyengir di belakang kulkas, minum air putih segalon sambil menahan tawa dan trauma. "Pokoknya aku curiga. Tapi aku tahu siapapun dia pasti bukan Tini." Bu Asti menatap tajam ke arah dapur. "Masa iya coba Mas Budi mau sama pembantu? Aduh, aku ini siapa? Bu Asti cuy, kepala bidang Pemda, kecantikan alami, karir mantap, dan langsing walau makan rendang 3 kali sehari." Dika batuk tertahan. Tini yang di dapur hampir pingsan nahan tawa dan ketegangan jadi satu. Daster yang ia pakai terasa makin ketat, bukan karena ngecil, tapi karena aura dosa di rumah itu makin sesak. Pak Budi cuma bisa cengengesan. "Iyalah, mana ada yang selevel kamu, Asti." Tapi Bu Asti belum selesai. "Tapi aku waspada ya. Aku udah telepon Mbak Ninik, tetangga sebelah buat pantauin rumah selama ini. Jadi kalau aku dapat info aneh, hati-hati ya, Mas." Lalu ia nyengir dengan tatapan penuh percaya diri. "Tapi aku yakin, kalaupun Mas Budi selingkuh, pasti sama cewek kantor yang pintar, pakai parfum mahal, bukan pembantu desa." Dan malam itu, rumah itu penuh senyum palsu, detak jantung yang tak seirama, dan aroma kecelakaan rumah tangga yang sedang disamarkan dengan gorengan tahu isi buatan Tini.
Rumah itu kembali hening. Jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Angin malam pelan-pelan meniup tirai ruang tengah. Lampu-lampu sudah dimatikan, kecuali di dapur dan kamar Tini. Bu Asti keluar dari kamar dengan langkah pelan. Entah kenapa, ia haus dan ingin membuat teh hangat. Tapi belum sempat ia ke dapur, matanya menangkap bayangan bergerak cepat di lorong tengah. Pelan-pelan, seseorang melangkah diam-diam. Langkah ringan itu menyelinap menuju salah satu kamar yang hanya ada satu penghuninya, kamar Tini. Dan betapa terkejutnya Bu Asti saat ia melihat Dika, anaknya. Langkah pelan, tangan menyentuh gagang pintu. Mata fokus ke depan. Tak sadar ibunya memperhatikan dari ujung lorong. Bu Asti menahan napas. "Mas Dika?" Tak ada jawaban. Ia tetap mendekat. Pintu kamar Tini mulai terbuka. Dan kisah malam itu berakhir di sana. Karena kita semua tahu, ada kisah yang tak selalu harus diucapkan. Ada cerita yang lebih indah jika dibiarkan menggantung di benak yang penasaran. Begitulah kisahnya. Partini wanita desa sederhana. Seorang pembantu rumah tangga yang akhirnya memiliki gaji besar dan sangat disayang majikannya. Terkadang, bukan karena kisah itu berakhir, kita berhenti mencintai. Tapi karena terlalu banyak yang tak bisa dijelaskan, kita memilih diam dan menyimpan rasa sendiri-sendiri.